sebelum kita masuk ke pertanyaan pertama nih, aku pengen tahu, kan kita di kampus itu full bahasa Inggris kan ya, tadi kayak aku bilang, presentasi, tugas, Iya. segala macam gitu-gitu. Nah, kamu sebelum masuk presiden tuh apakah udah terbiasa dalam penggunaan bahasa Inggris atau belum? Kayak misalnya kamu di SMA tuh bahasanya pakai apa gitu? Pakai bahasa Indonesia atau Inggris Iya, gitu? aku waktu di SMA kebetulan bahasa sehari-harinya kita menggunakan bahasa Inggris kan. Oh, oke, pakai bahasa Inggris. Iya. Di mana kamu sekolahnya? Aku di boarding ada di Bogor, daerah Bogor. Jadi sehari-harinya setiap hari tuh pakai bahasa Inggris. Ya kita switch gitu kayak 2 minggu, 2 minggu bahasa Inggris, 2 minggu bahasa Arab. Oh, bahasa Arab. Oke, oke. Tugas-tugas Iya. juga pakai bahasa Inggris, pakai bahasa Arab gitu. Iya betul. Oke, nah baru full penggunaan bahasa Inggrisnya setelah masuk ke Presiden University ini ya? Sorry Kak, suaranya. Oke, baru mulai full bahasa Inggrisnya tuh pas udah masuk PU ya berarti? Oh iya, betul. Betul. Nah, waktu awal-awal kamu masuk PU, kira-kira kamu ada ini nggak sih transisinya gitu? Kayak kaget nggak sih tiba-tiba full bahasa Inggris? Biasanya kamu kan Ada banget. gimana tuh kalau boleh Karena kan diceritain? kebetulan setelah lulus SMA kan itu juga lumayan lama ya aku jedanya untuk masuk lagi ke dunia perkuliahan itu, ke dunia sekolah itu lumayan lama. Jadi ada beberapa juga karena nggak dipraktekin itu tentunya banyak yang lupa gitu. Jadi pas masuk kampus lagi terus pada apa guru-gurunya, dosen yang menjelaskan pakai bahasa Inggris itu lumayan sedikit shock sih. Nah itu Kaget. menurut kamu menyulitkan kamu atau enggak dalam menjalani keseharian kamu di presiden? Kebetulan waktu pas awal-awal itu dosennya nggak begitu sulit sih Kak, nggak begitu sulit. Jadi kayak kadang kita juga kalau misalkan kita nggak ngerti, si dosen itu juga bisa ngasih tahu kita pakai bahasa Indonesia gitu. Misalkan kita nggak tahu artinya, kita tanya terus dosennya jawab gitu. Jadi kamu lebih ke kaget aja transisinya ya dari yang Iya. nggak terbiasa sama bahasa Inggris karena ada gap itu terus tiba-tiba full bahasa Inggris di dunia perkuliahan gitu. Iya. Kalau dari Kalau gimana? kecuali dari ini sih teman-teman yang dari Orange itu lumayan agak sulit Kenapa tuh sulitnya? untuk komunikasi karena kan mereka juga bahasa ibunya kan juga bukan beda gitu dengan kita ya. Jadi kadang misalnya pemahaman pengucapan bahasa Inggris itu kadang kita bisa salah paham gitu. Misalnya kayak apa kan di kelas aku juga kan ada dari China gitu, dari Cina. Itu tuh kadang karena dia juga kan masih belajar juga, terus kami juga masih belajar juga. Jadi kadang suka nyambung tapi nggak nyambung gitu. Oh, karena ini ya aksennya masih kuat banget ya. Iya betul. Jadi Myanmar. Myanmar. Jadi ada berapa mahasiswa luar negeri sih di batch kamu? Waktu di batch aku itu waktu awal-awal tuh semester 1 tuh nggak salah satu dari Cina. Terus naik-naik ke semester 3 atau 4 itu baru mulai banyak dari Myanmar. Dari Myanmar awalnya 2, dari 2 nambah lagi ada sekitar 2 lagi. Jadi kayak ada 4 atau 5 gitu, seingat aku. Banyak juga ya, lumayan. Iya, banyak juga. Tapi sampai sekarang masih join presiden? Masih kemarin tempat ini juga selesai skripsinya. Wah, cepat juga. Iya. Jadi yang kemarin di announce tuh itu orang Myanmar? Iya. Kebetulan emang aku juga sempat sih berkomunikasi sama orang Myanmar ini. Emang itu tuh udah kelas akhirnya mereka gitu.
pas mereka di Indonesia ini. Oh gitu. Tapi Iya. magangnya juga berarti di sini ya? Atau dibalik ke negaranya? Kalau kalau orang luar, aku kurang tahu sih Kak. Oh, Belum ini lagi sih. mungkin beda Kurang kali tahu. ya. Oke, berarti menurut kamu waktu awal-awal, eh, waktu masuk Press Univ nih dengan segalanya menggunakan bahasa Inggris, jadi kesulitan yang paling kamu rasain tuh apa sih? Kesulitannya itu adaptasi sih Kak. Adaptasi. Apalagi kan kita semuanya dari background-nya beda-beda gitu. Itu sih adaptasinya lumayan. Iya, dari background yang berbeda. Berarti adaptasi sama secara sosial juga itu menurut kamu juga Iya. struggle ya? Ya. Oke. Iya. Nah, waktu kamu baru mulai nulis skripsi nih, kan mahasiswa tuh kan ada yang ngerasa bersemangat gitu atau ragu-ragu, takut, atau even ngerasa ter-challenge gitu. Nah, kalau kamu waktu baru mau mulai tuh apa yang kamu rasain? Yang aku rasain itu takut sih. Oh, takut. Tapi aku mau gitu. Aku semangat karena kan pengen cepat-cepat selesai, tapi satu sisi juga aku merasa takut. Contohnya gimana tuh waktu takut? Takut lebih ke bingung ini aku harus kayak gimana ya gitu. Aku mau neliti apa, aku apa yang harus aku lakuin gitu, terus bagaimana ya aku nanti ngambil waktunya gitu. Banyak sih ketakutan itu waktu awal-awal. Kalau sekarang apa yang kamu rasain? Kalau sekarang yang aku rasain tuh lebih ini ngelawan karena kan yang susah itu untuk membangun moodnya itu loh Kak. Kayak yang susah tuh untuk memulainya itu. Jadi kayak cari waktunya gitu. Sebenarnya waktu bisa, cuman kadang karena kan ngerjain skripsi kan lumayan ini juga ya. Kayak nggak tergantung mood sih, itu memang tergantung aku aja orangnya. Sama sih aku juga gitu, tergantung mood. terus itu yang sekarang aku rasain tuh itu sulit untuk memulainya gitu. Sulit untuk memulai. Oke. Iya, Ditambah kamu keseharian kamu juga as a full time teacher juga kan di betul presiden. Jadi kayak pengen setelah pulang tuh pengen tidur kayak. Iya. ngerti banget perasaan kayak gitu. Udah capek ya. Bener. Nah, kan mahasiswa nih punya tingkat kepercayaan diri yang berbeda gitu waktu mulai skripsi kan. Nah, kalau untuk kamu sendiri nih, seberapa percaya diri sih kamu untuk nyelesain skripsi di tahap ini? Oh, aku percaya diri sih Kak. Kayak aku yakin walaupun ngerjainnya mut-mutan mau gak mau, tapi aku yakin selesai gitu. Oke, jadi pede banget selesai ya di tahap ini. Iya. Kamu sekarang lagi di bab apa sih? Aku masih di bab 1. Dan yakin akan cepet ya untuk Iya. Terus kenapa kamu bisa pede banget? Kenapa aku bisa percaya diri? Iya. Karena aku yakin sih aku maju aja dulu gitu loh Kak. Kayak misalnya kan ada apalagi kan aku ada bimbingan gitu. Ada bimbingan yang hampir 2 minggu sekali. Terus dan bersyukur juga dapat dosen yang sangat-sangat supportive gitu. Jadi kadang nih aku mau bimbingan beberapa kali juga misalkan aku bisa menyiapkan itu sebelum menyiapkan juga kadang jadi dari Google juga gitu, ada beberapa yang dari Google juga, jadi kayak semalam terus hasil yang covernya yang aku bawa, terus nggak apa-apa walaupun kalau kata dosen aku tuh yang penting nulis aja gitu. Yang penting nanti ada progres ya yang bisa dibawa untuk dunia nanti. Iya, betul. Nah, kita next ya. Nah, ada kan mahasiswa yang merasa bagian tertentu lebih challenging gitu, kayak misalnya waktu nulis topik lah, atau baca-baca jurnal, cari references, atau bikin metodologi. Nah, untuk kamu sendiri nih, bagian mana sih yang paling sulit menurut kamu so far?
Oke, yang paling sulit menurut aku di bab 1 sih, Kak. Kenapa Tentang tuh? di bab 1 kan tentang latar belakang ya. Latar belakang tuh kita harus benar-benar tahu kenapa kita mau meneliti itu gitu. Jadi itu menurut aku yang agak sedikit challenging sih, Kak. Di bab 1 ini makanya agak lama. Menurut kamu, sorry, kalau aku boleh tahu, kamu ngambil topik apa ya? Aku ngambil topik kurikulum transisi, Kak. Beda Gitu. Kuki. Oke. Nah, eh, kan penggunaan bahasa Inggris itu di kampus ini ya, di dunia perkuliahan ini, dalam tugas akademik itu kan mempengaruhi kepercayaan diri kamu. Nah, menurut kamu itu pengaruh nggak sih, penggunaan bahasa Inggris itu pengaruh nggak sih terhadap kepercayaan diri kamu dalam menyiapkan skripsi ini? Ngaruh banget. Kalau kadang bikin gak pede sih kalau misalkan kita bingung, nggak tahu bahasanya gitu. Sebenarnya kita bisa menjelasin, cuman karena emang keterbatasan bahasa kita, jadi itu yang membuat kita nggak percaya diri sih, Kak. Karena ini ya, mungkin bahasa Inggris di itu lebih akademis gitu ya, dan kita belum terbiasa penggunaan bahasa Inggris seperti itu gitu. Jadi itu jelas bikin kamu terpengaruh kepercayaan dirinya. Nah, biasanya kalau misalnya kamu ketemu situasi kayak gitu, what would you do gitu? Oke. Kalau misalkan di suatu situasi itu, aku buka handphone sih, Kak. Iya, aku berusaha nyari dulu gitu. Misalkan aku bingung, misalkan aku bingung apa nih bahasa Inggrisnya, transisi gitu. Terus aku mencari sebentar di HP apa bahasa Inggris transisi gitu. Jadi ditranslate dulu ya pakai. Iya. Kadang dosennya juga mengerti kami. Nggak tahu gitu. Izin dulu, Miss, saya lupa bahasa Inggrisnya apa. Terus mengizinkan. Kan ada nih beberapa mahasiswa yang merasa lebih percaya diri setelah berhasil menyelesaikan tugas dalam bahasa Inggris gitu. Contohnya misalnya kamu berhasil presentasi dalam bahasa Inggris, atau kamu berhasil nulis jurnal dalam bahasa Inggris, atau apapun gitu yang kamu selesaikan dalam bahasa Inggris. Nah, boleh ceritain nggak sih pengalaman kamu ketika kamu berhasil nyelesain tugas-tugas dalam bahasa Inggris gitu, dan menurut kamu itu pengalamannya mempengaruhi kepercayaan diri kamu nggak dalam penggunaan bahasa Inggris? Betul, jadi pernah tentunya iya, kami ada tugas presentasi, terus setelah berhasil itu lebih tahu sih, Kak, standar kemampuan kita gitu. Jadi ternyata dari hasil yang tadi ini kita jadi tahu, ternyata kita bisa loh, dan itu ngebuat kita lebih semangat sih, betul. Lebih pede dalam menggunakan bahasa Inggris lagi ya. Iya, setelah praktek itu. Boleh diceritain nggak sih waktu presentasi kamu lagi presentasi apa, matkul apa gitu? Waktu itu kalau nggak salah presentasi tentang ini, matkul yang belajar tentang metode sama kelas Serayan kan beliau tuh harus full English karena kan dia juga dosen dari luar. Terus aku dapat tugas untuk semuanya dapat, jadi kayak kelasnya itu semuanya setiap masuk tuh selalu presentasi setiap kelompok. Terus ya itu deg-degan banget sih pastinya awal untuk semuanya tuh, kalau di kelas bio pasti deg-degan untuk mempersiapkan itu, tapi setelah bisa menjelaskan terus juga bisa memberitahu tentang materi itu, metode itu sih, Kak, setelah dapat feedback juga jadi lebih pede ya. Jadi lebih pede ya, karena kamu bisa melewati itu semua ya. Iya, betul. Nah, mahasiswa kan biasanya bisa belajar nih dengan ngamatin teman-teman atau kating-katingnya gitu. Kalau kamu sendiri, kamu bisa nggak sih belajar dari ngamatin orang lain? Dari teman? Contohnya gimana? Contohnya, kalau misalkan dari temen
Kalau dari temen itu, kalau pas lagi diskusi sih, Kak, karena kan di kelas juga sering diskusi ya. Mm-mm, Dan itu salah satu hal yang paling aku suka juga, jadi kita bisa bertukar pikiran sama teman. mm-mm. Dan itu juga bisa meningkatkan percaya diri juga. Jadi kan yang tadinya aku nggak tahu gitu ya, jadi tahu gitu. Oke. Kalau dari Karena kan, hmm? ya karena kalau salah satu yang bikin kita nggak percaya diri kan itu kadang karena ketidaktahuan kita sih, Kak. Karena Iya. ketidaktahuan aku gitu. Kadang kalau yang bikin aku nggak percaya diri. Mm-mm. Tetapi setelah aku tahu, aku lebih itu meningkatkan rasa kepercayaan aku. Nah itu aku kadang belajar juga dari informasi dari diskusi bersama teman-teman itu. Oh, nice. Jadi kamu bisa bisa belajar ya dari teman-teman instead of like kayak kan ada nih misalnya karena kita merasa merasa kurang akan sesuatu gitu terus ngelihat teman-teman ih mereka bisa nih gue nggak bisa gitu malah jadi Hmm, insecure sedangkan kalau kamu tuh justru malah bikin ngebangun gitu ya karena kamu bisa belajar dari iya, yang lain. betul. Aku mau seneng sih. Nice. Oke. Eh, nah, waktu kita ngerjain tugas nih, selesai mengerjain tugas gitu kan, biasanya kita dapat feedback atau bahkan apresiasi dari dosen dan teman-teman gitu. Contohnya Iya. kamu misalnya lagi apa ngerjain selesai bikin ada progres dari skripsi terus kamu bimbingan terus kamu dapat feedback gitu. Nah, menurut kamu itu tuh mempengaruhi kepercayaan diri kamu gak sih waktu ngerjain skripsi? Sorry Kak, suaranya. Oh, oke oke. Sorry. Dari aku ulang dari awal ya. Oke. Nah, feedback atau dukungan atau apresiasi dari dosen atau teman itu kan bisa mempengaruhi kepercayaan diri nih. Contohnya misalnya kamu dapat dapat feedback waktu baru ngerjain assignment atau dapat masukan waktu kamu lagi bimbingan gitu. Nah, menurut kamu hal tersebut tuh mempengaruhi kepercayaan diri kamu nggak sih waktu ngerjain skripsi? Oh, mempengaruhi, Mm-mm. tapi enggak sih Kak, kalau aku misalnya nih, aku biasanya di pelajaran Miss Risa tuh beberapa kali kalau misalnya setelah kita presentasi suka kasih feedback gitu. Mm-mm. Dan itu eh kan kalau feedback kan lebih ngasih tahu ya apa aja nge-review apa yang tadi sudah kita presentasikan itu menambah kepercayaan diri aku sih Kak, bukan bukan mengurangi gitu. Hmm, jadi justru kamu Jadi makin kayak percaya diri ya karena iya, bukan bukan jadi malah aku gimana? iya di komen kita dari situ aku jadi bisa belajar lebih baik gitu. Hmm, nice. Oke, jadi bukan malah jadi kayak aduh aku salah lagi gitu tapi kamu malah justru makin makin belajar. Iya, Oke oke. tuh. Nah, eh oke mahasiswa kan biasanya ngalamin atau ngerasain berbagai macam perasaan gitu waktu mengerjain skripsi kan. Nah kalau dari Betul. kamu sendiri, kamu biasanya ngerasain apa sih waktu ngerjain? Waktu ngerjain mixed feeling sih Kak, Oh, mixed feeling banget. gimana tuh? Eh, ada rasa semangatnya, seneng, tapi ada rasa takut sih, lebih banyak dan bingung. Takut dan bingung Hmm, gitu. Lebih banyak kayak yang tadi eh, kayak takut, apalagi kan ini juga pengalaman pertama yang beberapa dari cerita-cerita yang sebelumnya yang sudah mengalami kan katanya itu termasuk tugas yang lumayan challenging gitu kan. Jadi kadang beberapa bikin kepikiran juga gitu. oke. Nah biasanya pas Iya. lagi kamu ngapain sih ngerasain kayak takut gitu atau itu pas kamu lagi Sorry, hmm? Ada? sorry. Oh, biasanya kamu Mungkin apa? ngerasain itu tuh pas lagi ngapain? Pas. Oh, Mm. biasanya kalau ngerasa itu pas sebelum bimbingan. Oh, pas justru sebelum bimbingan ya. Mm-mm. Kenapa tuh kira-kira? karena karena kan ya yang tadi seberusaha mungkin kalau bimbingan itu bawa walaupun sedikit gitu. Kalau misalkan nggak bawa juga sebetulnya tidak apa-apa untuk konsultasi. Tapi aku kadang bikin kepikiran sih kayak, oh iya aku harus ada progresnya gitu. Justru Gitu pressure-nya itu itu yang ya pas sebelum bimbingan. karena bikin ke pressure juga. Oke.
Nah, waktu kamu ngerasain kayak gitu, apa yang kamu lakuin gitu supaya bisa nggak terlalu merasa takut atau nervous sebelum bimbingan? Em, ya aku mau nggak mau cari sih kan, kayak walaupun sedikit aku cari aja gitu. Aku buka uh, ekskripsinya gitu. Terus aku tulis walaupun sedikit sedikit yang kayak cuma cuma 2 atau 3 kalimat aja sedikit itu. Jadi yang penting ada progres gitu ya, ada bahan ya. Iya. Nah, kan pasti nih setiap mahasiswa kan punya caranya sendiri untuk ngadepin kesulitan kan. Kan Iya. pasti ada aja struggle-nya gitu. Kayak tadi yang kamu mention juga sebenarnya mungkin itu struggle untuk kamu. Nah, pas kamu ngadepin suatu kesulitan ya, itu struggle. Biasanya kamu ngelakuin apa sih supaya bisa tetap pede dan ngelanjutin skripsi kamu? Aku kalau misalkan kayak gitu, aku maju aja sih Kak. Karena karena justru dari bimbingan itu aku jadi lebih bisa lebih maju lebih jauh gitu Kak. Dari yang misalnya kalau misalkan aku takut terus, menurut aku itu juga justru malah nggak selesai gitu loh Kak. Justru dengan bimbingan ini itu lebih naikin tingkat kepercayaan dirian aku. Itu yang tadi yang bikin aku nggak percaya diri kan, salah satunya itu ketidaktahuan aku. Terus dengan bimbingan itu kan dari bimbingan kan pasti ada beberapa hal yang tadi kita nggak tahu jadi lebih tahu, dan itu membuat aku lebih percaya diri untuk bertemu lagi setelahnya gitu. Itu bikin aku lebih percaya diri sih Kak. Jadi kayak ya udah datang aja gitu. Yang penting kalau menurut kamu tuh justru malah dihadepin gitu ya masalahnya itu, instead of bukan yang kayak menghindar atau gimana. Iya, iya betul betul. Yang penting ada progres dan ada kemajuan gitu dengan Iya, iya. bimbingan tersebut. Oke. Betul. Kan mahasiswa nih punya caranya sendiri gitu, cara yang berbeda waktu mau nulis skripsinya, waktu memulai penulisan skripsi tersebut. Nah, ketika kamu mulai ngerjain skripsi nih, apa sih yang biasanya kamu lakuin dulu? Ini ya Kak, aku manage time-nya. Berusaha untuk manage waktunya menulis gitu. Kayak minimal dalam 1 minggu itu ada 1 hari aku khususin untuk skripsi gitu. Betul, aku juga ini lagi masalah mencari juga sih, mencari kayak mana ya waktu yang enak gitu untuk mengerjain, itu juga masih mencari juga sih. Jadi kadang sebisa mungkin seminggu sekali ada 1 hari dikhususin untuk ngerjain skripsi. Berarti kalau yang aku tangkap sih berarti kamu kayak nyiptain sistem sendiri ya, dimana kamu bisa manage waktu dan gunain waktu itu untuk bikin progres di skripsi tersebut gitu ya. Iya, betul. Nah, kalau misalnya kamu udah waktu awal-awal, waktu udah nemu waktu nih kayak 1 hari full untuk skripsi, nah itu biasanya kamu ngapain dulu sih? Apa buka-buka jurnal dulu atau langsung nulis apa dulu gitu? Oh enggak, aku cari dulu sih Kak. Kayak misalnya aku kan awal banget nih, sebelum bimbingan juga aku nggak tahu apa sih isi bab 1 gitu. Biasanya aku cari dulu sih Kak, cari misalkan tutorial dari penjelasan dari YouTube dulu, kayak isi bab 1 itu apa aja. Setelah aku tahu isi babnya, misalkan oh ya bab 1 berarti isinya tentang latar belakang gitu. Jadi aku cari jurnalnya setelah itu. Jadi kamu research dulu ya apa yang harus dilakuin supaya nanti tahu ke depannya mau ngapain gitu. Oke. Nah, waktu kamu nggak paham akan sesuatu nih, misalnya kamu stuck gitu, nggak ngerti. Terus biasanya kamu ngelakuin apa sih untuk bisa tahu? Apa kamu tanya teman atau nanya dosen pembimbing atau kamu nanya online atau AI gitu? Gimana? Kalau lagi stuck banget gitu. Halo? Halo, sorry nggak ada suaranya.
Oke, ada suaranya Kak? Oh udah ya. Oke. Yang pertama tuh aku biasanya cari di YouTube. Di YouTube itu yang pertama aku cari di YouTube kan banyak tuh beberapa tutorial untuk mengerjakan skripsi atau penjelasan tentang skripsi biasa ada di YouTube. Kalau misalkan aku di YouTube masih belum nemu, aku cari di AI. Terus kalau misalnya aku di AI masih bingung karena aku nanya ke temen juga. Gitu. Jadi kamu lebih usaha sendiri dulu ya kalau misalnya lagi nggak ngerti gitu. Iya, betul. Cari tahu sendiri, Betul. nanti kalau udah mentok teman. Terus kalau teman nggak ngerti juga gimana? Kalau temen nggak ngerti juga, berarti biasanya nemu di ini sih, di AI. Oh deh. Iya. Nah, menurut kamu strategi apa sih yang paling membantu kamu gitu dalam memahami skripsi ini dan ningkatin kepercayaan diri kamu untuk melanjutkan? Untuk strateginya aku berusaha cari sih Kak, kayak itu tadi sebisa mungkin aku sebisa mungkin 1 minggu sekali aku nulis 1 hari dalam 1 minggu itu. Jadi dalam gitu. 1 hari kamu yang penting ada progres gitu dan Iya. itu kamu makin pede untuk melanjutin ya. Betul. Okay. Nah, ketika kamu ngerasa pede atau bahkan kamu ngerasa nggak pede gitu akan skripsi kamu, nah kira-kira itu tuh berpengaruh nggak sih terhadap tindakan kamu? Apa kamu jadi makin kayak makin ngerjain atau malah ditunda-tunda atau gimana gitu? Oh, betul berpengaruh. Kayak misalnya Gimana aku bingung, udah bingung mau mulai dari mana gitu. Kadang aku itu bikin aku nunda juga sih karena udah ini duluan gitu, udah bikin apa? Karena udah berusaha nyari tapi nggak ada gitu misalnya. Itu kadang bikin apa? Tingkat kepercayaan diri aku menurun sih. Dan itu bikin nunda-nunda dan jadi males gitu. Oh gitu. Kalau misalnya kamu lagi pede banget nih, itu kira-kira berpengaruh juga nggak ke? Berpengaruh itu langsung pengen ngerjain gitu, langsung berusaha mau menyelesaikan. Jadi kuncinya yang penting pede dulu ya, yang penting ada motivasinya tuh kerjain supaya kamu bisa ada progres. Iya, betul. Nah kalau yang ini pertanyaannya soal ini menyangkut kamu sebagai calon guru SD. Gitu. Oke, boleh. Nah kan sebagai calon guru SD nih, skripsi kan itu salah satu bagian yang penting dari proses pembelajaran kamu di perguruan tinggi kan di PU ini di major ITI. Nah menurut kamu sejauh mana sih pengalaman ngerjain skripsi ini bisa bermanfaat bagi kamu sebagai guru di masa depan nanti? Oh, bermanfaat sih Kak. Dari skripsi ini juga jadi lebih belajar untuk lebih kritis dalam suatu hal. Terus juga kan ada observasi ya. Observasi itu juga kan aku jadi lebih mengamati bagaimana siswa di dalam kelas dan juga bagaimana perkembangannya, kan jadi tahu ternyata sekolah ataupun pendidikan kan bukan hanya tentang soal pelajaran, ternyata lebih besar daripada itu. Terus juga dari yang aku pelajari di deskripsi ini juga manajemen waktu tentunya, terus apalagi ya, bahasa juga mengaruh sih Kak. Bahasa itu penataan bahasa itu juga ngaruh. Oke. Jadi intinya sebenarnya tuh skill-skill yang kamu dapat dari mengerjakan skripsi ini berpengaruh banget gitu ya pada saat nanti kamu udah mulai menjadi guru SD nanti di masa depan gitu. Nah menurut kamu skill apa sih yang paling kamu develop atau kamu paling kembangkan gitu selama proses penulisan skripsi ini yang nantinya akan berpengaruh terhadap kamu sebagai guru SD? Lebih ke
tentu ini sih Kak, untuk mengatur ya untuk memanage, manage segalanya gitu Kak, kayak kan, gimana ya jelasinnya, Nggak apa-apa. iya, untuk kan di kelas juga kan pasti kita butuh manajemen ya Kak, Mhm. untuk mengatur anak-anaknya gitu, ada beberapa peraturan, terus bagaimana menjaga kondisivitas, juga menjaga, eee, menjaga mood anak-anak gitu juga kadang itu sih Kak yang bisa dipelajarin dan mau diterapkan gitu. Oke. Di manage ini sama penataan bahasa. Penataan bahasa ya, berarti dari skill bahasa kamu juga termasuk terdevelop gitu, berkembang gitu selama penulisan ini kan. Betul, di penataan bahasa itu sama. Nah, uh, menurut kamu nih nanti pada saat kamu udah jadi guru SD nanti, keterampilan-keterampilan tersebut atau skill-skill tersebut yang tadi kamu baru baru jelasin kayak manajemen atau berpikir kritis atau kemampuan bahasa itu kira-kira kamu bisa terapin nggak sih waktu kamu jadi guru nanti, bisa kamu gunain nggak sih waktu kamu jadi guru? Oh, iya bisa aku gunain Kak di dalam kelas. Contohnya gimana? Contohnya, um, ini penataan penilaian. Oke. Untuk penataan penilaian. Kan kalau, skripsi kan juga harus jelas ya Kak ininya, apa, dari mananya gitu, hal itu berasal gitu. Jadi kadang di kelas juga itu, penataan penilaian sih kayak misalkan ditaruhin di file yang mana biar rapi gitu. Kayak gitu. Oke, berarti skill-skill tersebut sebenarnya pengaruh banget ya untuk kamu nanti sebagai guru Iya, di SD. betul. Nah ini yang terakhir sih sebenarnya. Menurut kamu, apakah pengalaman ngerjain skripsi ini juga berpengaruh terhadap rasa percaya diri kamu sebagai calon guru? Iya betul berpengaruh. Gimana tuh? Berpengaruh, karena dari skripsi ini banyak banget belajar ya Kak. Terus juga tadi juga banyak yang ningkatin skill juga. Dan karena masa skripsi juga kan juga masa observasi, jadi lebih banyak tahu banyak hal, jadi itu bikin meningkatkan kepercayaan diri aku juga sebagai mahasiswa ITI gitu, untuk menjadi seorang guru, karena pernah ada di fase bisa mengamati mereka gitu. Berarti menurut kamu ini proses ngerjain skripsi ini pengaruh banget ya untuk kamu nanti sebagai guru jadi makin pede gitu dengan skill-skill yang kamu pelajari sebelumnya dari berpikir kritis, manajemen, terus English juga. Oke, itu sebenarnya udah semua sih pertanyaannya sih. Jadi aku matiin